teman-teman semua, dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengadakan podcast kecil-kecilan, di mana kita akan berbincang-bincang santai terkait hukum dagang. Lebih khusus lagi, kita akan membahas tentang sistem perbankan di Indonesia, teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri di sini, teman-teman. Saya ditemani oleh 4 narasumber. Bah kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, sebelum kita baku sayang, mari kita kenalan dulu. Oleh karena itu, saya akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada 4 narasumber yang berkesempatan hadir hari ini untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Halo, perkenalkan saya Leo Fritis. Nama saya David Timothy. Saya Riko Balo. Saya Lufia Silai. Dan saya Fasli Jawa. Teman-teman sekalian, ketika kita berbicara tentang sistem perbankan di Indonesia, maka sebelumnya dan sebetulnya kita harus tahu lebih dahulu terkait dasar hukum yang mengatur sistem perbankan itu sendiri. Di Indonesia, sistem perbankan diatur dalam pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 2, pasal 23, dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga, sistem perbankan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Bank Sentral, dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang sistem perbankan. Sistem perbankan itu sendiri terdiri dari bank umum, bank perkreditan rakyat atau BPR, bank syariah, dan juga bank-bank lainnya, teman-teman. Sedangkan bank-bank tersebut diatur oleh satu Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Selain daripada itu, ternyata sistem perkembangan perbankan di Indonesia juga mengalami begitu pesat perkembangan di bidang teknologi. Hal itu bisa kita lihat dari transaksi elektronik yang digunakan oleh bank-bank yang ada di Indonesia. Contohnya seperti e-money dan juga mobile banking, teman-teman. Namun terlepas daripada perkembangan yang begitu pesat yang dialami oleh sistem perbankan Indonesia, ternyata sistem perbankan Indonesia juga diterpa berbagai persoalan-persoalan yang sering terjadi di masyarakat, teman-teman. Oleh karena itu, berkaitan dan berbicara tentang persoalan-persoalan serta permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam sistem perbankan Indonesia, maka saya ingin bertanya kepada narasumber yang pertama, Saudara Deo. Menurut pandangan Saudara Deo, kira-kira permasalahan-permasalahan apa saja yang sering terjadi dalam sistem perbankan di Indonesia? Baik, di sini saya mengambil 3 permasalahan yang sering terjadi di sistem perbankan Indonesia. Yang pertama ada kredit macet, yaitu ketika peminjam modal gagal membayar angsuran kredit tepat waktu. Hal ini bisa saja disebabkan oleh kehilangan pekerjaan, masalah ekonomi, atau hal-hal lain. Yang kedua, bunga tinggi, yaitu ketika beberapa orang mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman karena tingginya tingkat bunga yang dinaikkan oleh bank tersebut. Yang ketiga, masalah kepailitan, yaitu di mana peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya dan bank dapat mengambil langkah hukum. Wah, ternyata banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam sistem perbankan di Indonesia. Namun para narasumber sekalian, saya sangat tertarik pada permasalahan pertama yang telah disebutkan oleh narasumber pertama, yaitu tentang kredit macet, teman-teman. Nah, saya ingin bertanya kepada narasumber kedua, Saudara Lofi. Menurut pandangan Saudara Lofi, kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan permasalahan kredit macet itu sering terjadi? Oke, terima kasih. Bahwa yang perlu kita ketahui bahwa penyebab masalah kredit macet kondisi yang datang dari pihak peminjam. Nah, pihak debitur atau peminjam ini bisa berbentuk perseorangan maupun perusahaan. Umumnya, pihak debitur mengalami kondisi kredit macet karena adanya beberapa hal. Contohnya yang pertama adalah penurunan performa keuangan. Nah, ini tidak asing lagi bagi kita masyarakat bahwa terkadang kita mengalami penurunan performa keuangan. Yang berikut, kedua adalah adanya bentuk ketidakstabilan dari bisnis yang mereka lakukan. Contohnya dalam masyarakat mereka menjalani bisnis dan mereka mengalami kebangkrutan atau hal-hal lainnya yang membuat mereka menghadapi yang namanya kredit macet. Dan yang berikut adalah atau memang
mereka sengaja untuk tidak membayar kredit secara tepat waktu. Itu adalah 3 faktor yang bisa menjadi penyebab kredit macet. Dan yang berikut adalah selain penyebab itu ada berapa juga penyebab mereka melakukan kredit macet, yaitu aktivitas ekonomi yang menurun dan juga tingginya suku bunga kredit macet yang membuat mereka mempengaruhi adanya masalah-masalah. Nah, itu adalah beberapa hal atau faktor yang ada di dalam kredit macet dalam masyarakat. Sangat jelas ya teman-teman terkait faktor-faktor apa saja yang menyebabkan permasalahan kredit macet itu bisa terjadi atau sering dialami oleh masyarakat, teman-teman. Tapi ketika merujuk kepada penjelasan yang disampaikan oleh narasumber kedua saudara Lofi tadi, saya sedikit menangkap tentang permasalahan ekonomi, teman-teman. Nah, saya ingin bertanya kepada narasumber yang ketiga, yaitu saudara David. Menurut pandangan atau opini daripada saudara David, kira-kira faktor ekonomi apa yang dapat menyebabkan permasalahan kredit macet itu sering terjadi? Baik, kalau dari pendapat saya sendiri, faktor ekonomi yang dapat menyebabkan terjadinya kredit macet itu menurut pendapat saya itu ada 4 poin penting. Yaitu yang pertama adalah yang pastinya resesi ekonomi, terus yang kedua tingkat suku bunga yang tinggi, dan yang ketiga adalah nilai tukar rupiah yang melemah terhadap nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat, dan yang keempat atau yang terakhir adalah harga komoditas yang anjlok. Itu adalah faktor-faktor ekonomi yang dapat menyebabkan terjadinya kredit macet menurut pendapat saya. Lagi-lagi teman-teman, faktor ekonomi memang memiliki pengaruh yang sangat besar di berbagai sektor atau berbagai lini dalam kehidupan masyarakat, teman-teman. Nah, saya ingin berpergian sebentar ke narasumber keempat kita, saudara Riko, karena dari tadi saya melihat beliau ini ingin sekali mengeluarkan statement, argumentasi, bahkan opini dari beliau terkait permasalahan kredit macet, teman-teman. Nah, saya ingin bertanya kepada saudara Riko, menurut pandangan saudara Riko, apakah permasalahan kredit macet yang sering terjadi itu hanya murni merupakan kesalahan dari para pihak debitur atau pihak pinjam, ataukah pihak kreditur dalam hal ini pihak bank juga dapat disalahkan dalam permasalahan kredit macet? Baik, terima kasih. Mungkin saya agak sedikit berbeda dengan kedua teman saya, yaitu Lofi dan David. Bagi saya, cikal bakal permasalahan kredit macet ini bukan hanya dari pihak debitur, tetapi dari sistem bank itu sendiri atau pihak bank itu sendiri juga bisa menjadi dalam penyebab kredit macet ini. Wah teman-teman, muncul lagi sebuah pendapat baru ketika saudara Lofi dan saudara David mengatakan bahwasanya permasalahan kredit macet yang terjadi itu merupakan pure kesalahan dari para pihak debitur atau pihak peminjam. Namun pada kesempatan kali ini, narasumber keempat saudara Riko muncul dengan sebuah argumentasi baru di mana dia mengatakan bahwasannya permasalahan kredit macet juga dapat disebabkan oleh pihak kreditur atau pihak bank. Nah, saya ingin bertanya kembali kepada saudara Riko. Apa alasan saudara Riko mengatakan bahwasannya pihak bank atau pihak kreditur juga dapat menyebabkan atau menimbulkan permasalahan kredit macet? Alasan saya mengatakan bahwa pihak bank juga merupakan penyebab dari kredit macet, karena dalam penyebab kredit macet itu terdapat 2 faktor. Yang pertama faktor internal dan kedua faktor eksternal. Yang tadi dibicarakan oleh saudara Lofi dan saudara David itu merupakan faktor eksternal, tetapi mereka melupakan bahwa faktor internal juga sering terjadi dalam masalah kredit macet ini. Faktor internal itu merupakan bagian dari beberapa contoh. Salah satunya kebijakan perkreditan yang ekspansif tinggi, menyimpang dalam pelaksanaan prosedur perkreditan. Yang ketiga, etikat kurang baik dari pemilik. Yang keempat, pengurus atau pegawai bank. Yang kelima, lemahnya sistem informasi kredit macet. Jadi bagi saya, terkadang dalam sistem perbankan atau dalam tadi seperti saya sebutkan bahwa pegawai bank, dalam bahasa kasarnya mereka mengejar setoran sehingga mereka kurang teliti dalam memberikan kredit kepada masyarakat. Ya teman-teman, sangat jelas ya teman-teman. Ternyata ada 2 faktor yang menyebabkan permasalahan kredit macet itu sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal yang telah dijelaskan oleh ketiga narasumber kita, teman-teman. Nah, para narasumber sekalian, ketika kita membahas tentang sebuah permasalahan atau sebuah konflik, maka kita harus mengakhiri pembahasan tersebut dengan mencarikan sebuah solusi, teman-teman. Nah, terkait solusi tentang permasalahan kredit macet, saya ingin bertanya kepada narasumber saudara David.
menurut pandangan saudara David, kira-kira cara atau solusi terbaik apa yang dirasa efektif untuk dapat digunakan dalam permasalahan kredit macet? Baik, satu solusi yang bisa saya berikan adalah yaitu dengan cara penjadwalan kembali atau biasa disebut dengan rescheduling, yaitu cara ini dilakukan dengan menyesuaikan tenor pinjaman agar bisa kembali menyicil pembayaran kredit. Pihak bank akan memperpanjang tenor pinjaman dari debitur yang mengalami kredit macet. Hal ini dilakukan agar angsuran yang harus dibayar bisa semakin ringan. Perpanjangan tenor juga disesuaikan dengan kemampuan dari pihak debitur. Nah, bukan hanya cara itu saja, ada juga cara kedua, yaitu dengan persyaratan kembali atau yang kita sebut dengan restructuring. Nah, restructuring ini adalah mengubah syarat-syarat peminjam, mencangkup perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya. Dan yang perlu kita ketahui adalah persyaratan kembali ini dilakukan dengan syarat tidak mengubah maksimal plafon kredit. Nah, itu adalah cara kedua mengenai persyaratan kembali. Ya teman-teman, dua cara yang saya pikir sangat efektif untuk diterapkan untuk menghadapi permasalahan kredit macet. Nah, saya ingin bertanya kepada saudara Riko, karena tadi saudara Riko memunculkan sebuah argumentasi baru bahwasanya permasalahan kredit macet yang muncul ini bukan saja merupakan kesalahan para peminjam, namun juga merupakan kesalahan dari pihak bank. Nah, terkait hal itu saya ingin bertanya kepada saudara Riko, kira-kira solusi apa yang dapat saudara Riko berikan kepada pihak kreditur, dalam hal ini pihak bank, dalam mengatasi permasalahan kredit macet? Solusi yang bisa saya berikan yaitu dengan penataan kembali, yaitu upaya pihak bank mengubah kondisi kredit untuk meringankan tanggung jawab debitur yang terlibat kredit macet. Hal ini dilakukan dengan cara menambah fasilitas kredit menjadi pokok kredit baru, hingga penjadwalan dan persyaratan kembali yang seperti yang sudah dijelaskan oleh kedua teman saya. Dan oke, dari ketiga solusi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya yang ganteng-ganteng dan manis ini, walaupun di bawah saya juga ingin menambahkan solusi kepada pihak debitur dan kreditur agar tidak mengalami kredit macet. Yang pertama, kepada pihak debitur, agar pihak debitur lebih memastikan dirinya mampu membayar pinjaman uang yang telah ia pinjam kepada pihak bank. Yang kedua, kepada pihak kreditur untuk lebih teliti memberi pinjaman kepada pihak debitur sehingga kedepannya tidak terjadi permasalahan seperti kredit macet ini. Ya teman-teman, sedari tadi kita telah mendengar dengan begitu baik pemaparan berbagai solusi yang telah disampaikan oleh keempat narasumber kita, mulai dari penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali, dan sedikit catatan kepada pihak debitur dan juga pihak kreditur untuk lebih teliti dalam meminjamkan serta jam sehingga masalah kredit macet ini tidak terjadi, teman-teman. Nah, dengan disampaikannya solusi oleh saudara Deo tadi, maka saya kira kita sampai pada penghujung podcast kita kali ini. Namun sebelum saya mengakhiri podcast kita kali ini, saya ingin mengambil sebuah kesimpulan terkait pembahasan kita kali ini, teman-teman. Ketika kita berbicara tentang sistem perbankan Indonesia, tentunya kita juga berbicara tentang dasar hukum yang mengatur sistem perbankan itu sendiri. Dan ketika kita membahas tentang permasalahan sistem perbankan Indonesia, salah satu diantaranya yaitu kredit macet, kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab, baik itu faktor eksternal ataupun faktor internal. Setelah kita juga harus mencari solusi untuk mengatasi permasalahan kredit macet yang kita bahas tadi. Nah, pada kesempatan kali ini juga, sebelum mengakhiri podcast kita kali ini, saya ingin mengutip sebuah quote, di mana quote itu dia mengatakan bahwasanya kita tumbuh, kita dewasa memilih pergi dari rumah, kita kerja untuk makan, kita kuliah karena tuntutan, dan ketika kita pulang kita dihujani banyak harapan, teman-teman. Oleh karena itu, terhadap apa yang kita yakini harus kita perjuangkan sampai mati. Dan sehubungan dengan kami berlima merupakan seorang mahasiswa hukum, maka kita ingin menegaskan kepada teman-teman sekalian bahwasanya ubi societa idius, therefore fiat justitia whatsoever. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Oleh sebab itu, hendaknya hukum dan keadilan harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Dan pada kesempatan kali ini, tak lupa pula saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keempat narasumber yang sempat hadir hari ini.
Semoga kedepannya kita bisa bertemu kembali di podcast-podcast selanjutnya. Amin. Walaupun sejujurnya saya berat hati untuk menerima kalian kembali di podcast kita selanjutnya, teman-teman. Dan saya berharap berbagai solusi tadi bisa kita terapkan, bisa kita implementasikan, serta bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih khusus dalam sistem perbankan Indonesia, sehingga sistem perbankan Indonesia bisa kita capai menjadi sebuah sistem perbankan yang kita idam-idamkan selama ini, teman-teman. The last sentence, see you next time, teman-teman. Cartel.